Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft.
sing saiki israning rangkulan sio wis rada disiji tapi kowe tetep ning ati saben dina aku menang-menang ning jero ati aku mendengkang jero ati ngeroso kowe uang sing paling sayang. Selamat malam para pendengar Nongkrong Bareng. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di acara Radio Nongkrong Bareng ya. Bersama Kak Sam dan Kak Novi ya, yang berada di Jakarta sedang ngopi di pinggir jalan. Ya. Bagaimana Kak Novi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Sam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya. Salam jumpa semua besti teman-teman pendengar Radio Nongkrong Bareng. Kita bercengkrama lagi, ketemu lagi lewat Radio Nongkrong Bareng untuk edisi hari ke-8 bulan Juli. Nah, hari ke-8 berarti kemarin itu kan 7 ya, tanggal 7 itu ada online market itu, marketplace di online. Waduh, ngadain obrol jam 12 malam ya, jadi Rp1 lah, jadi Rp1.000. Wow. Akibatnya begadang tuh. Banyak yang bergadang ya? Banyak kan ya. Jadi iPhone itu bisa turun sampai berapa, nggak tahu kebenaran atau bagaimananya, tapi kan Shopee iPhone-an kali itu yang dikirim nanti masker atau itu gantungan kunci jadi 1.000 perak. Makanya aduh, nolnya hilang ya, bener. Dengar Radio Nongkrong Bareng kembali ya, dua pria yang terlanjur ganteng dan ngangenin, kasih milenial yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Serta saya Kak Novi Spiderman ya, saya memang ngopi beberapa waktu lalu nih, 2 jam lalu. Si pelipur lara, saya Spiderman si pelipur lara, jujur, setia dan pengertian ya. Terima kasih untuk yang selalu setia dengan kita malam minggu di Facebook. Kita akan menelusuri malam minggu ini dengan penuh keceriaan, dan ada tamu lagi yang istimewa di mana minggu lalu beliau tampil ya pada acara kita, yaitu Pak Roni Talapesi, dan nanti beliau akan banyak ngobrol dengan kita semua melalui Facebook. Nah, silakan chat ya yang mau gabung di kita lewat Facebook, kasih komen-komennya. Ya, semoga semua makin cantik, tetap sehat dan tetap semangat. Oke, sampai jam 11 kita akan bersama, dan sudah dibuka dengan sebuah lagu yang bikin jempol saya goyang-goyang tadi. Dan langsung saya sapa saja. Senantiasa dulu. Ya, kalau kita ada lagi hubungannya. Ya. Tunggu bentar ya, saya panggil dulu ya. Oke. Iya, mungkin agak jauh ya, di pasar kali ya. Ya, Pak Roni. Salam, selamat malam, Pak. Kita menanti hubungan pendengar Radio Nongkrong Bareng dengan Pak Roni Talapesi yang minggu lalu beliau sudah hadir di Facebook ya.
dia hadir di Facebook. Sementara waktu minggu lalu Pak Roni itu sibuk gitu. Jadi terpotong selama kurang lebih 20 menit. Mudah-mudahan malam ini tidak begitu sibuk. Jadi banyak yang akan kita bahas mengenai perlindungan dan pelayanan terhadap Anda nih, Besti PMI, para PMI kita yang sedang berjuang ya untuk masing-masing punya maksud masing-masing ya. Yang jelas mungkin untuk memperbaiki kondisi ekonomi di kampung atau punya satu cita-cita ingin membuat usaha di kampung atau memang mencari pengalaman. Baik, mungkin sudah terhubung dengan Pak Roni ya Kasem ya. Saya mau sapa langsung, selamat malam. Shalom Pak Roni. Selamat malam Pak Novi. Wah, masih ada di Hong Kong nih. Masih di Hong Kong kita. Iya. Masih keliling-keliling. Kabarnya baik ya? Apa kabar Pak Roni? Kak Novi. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Gimana kabar Kak Novi? Saya rada mampet hidung, nggak tahu kenapa nih, udah 2 minggu. Tapi baik ya, baik. Artinya saya banyak bergerak lah. Iya. Karena kita menjaga kesehatan penting ya Pak Roni ya. Benar Pak Novi. Saya kemarin juga sempat agak sedikit flu, tapi istirahat, minum obat, udah sehat kembali. Cuaca bagaimana Pak Roni di Hong Kong? Cuaca di Hong Kong bagus, ya panas, kemudian tiba-tiba hujan. Panas, hujan? Iya. Tapi overall bagus lah, cuaca di sini bagus. Tidak yang seperti hujan-hujan lama gitu, enggak. Masih ada panasnya juga, jadi kita bisa aktivitas. Saya kalau Hong Kong favorit saya di bulan-bulan September atau Oktober Pak Roni. Karena pada bulan-bulan ya transisi itu dari musim hujan, musim panas, mulai ke musim gugur lah kalau di Eropa mungkin. Dan masuk mulai dingin belum, panas juga sudah enggak gitu ya. Iya. Musim spring. Minggu lalu musim spring. Ya. Minggu lalu Pak Roni kita ngobrol dan banyak sekali antusiasme dari PMI kita di Hong Kong atas kehadiran Bapak di sini yang pernah menangani kasus-kasus besar sebagai seorang pengacara pendengar radio nongkrong bareng. Mungkin yang belum kenal sama Pak Roni itu aneh gitu ya. Pastinya semua sudah pada tahu ya, terutama mama-mama. Saya ingat betul pada malam minggu lalu, besoknya Pak Roni mengatakan besoknya akan pada hari Minggunya itu akan ada dialog kebangsaan lah atau sejenis apa. Nah, bagaimana berjalannya acara pada hari Minggu yang lalu Pak Roni? Iya Pak Novik, minggu kemarin kan berkumpul teman-teman dalam rangka kita agendanya tentunya ada salah satunya adalah dialog kebangsaan. Saya sebagai salah satu narasumber yang moderatornya Mbak Nurul ya. Kemudian juga ada narasumber lain, ada Mas Eko Kuntadi, ada Gus Guntur Romli, kemudian ada Bung Mustar Bonaventura. Nah, kemudian kan di acara tersebut berkumpul teman-teman dan kita lihat bagaimana begitu antusias ya teman-teman dari PMI berkumpul, walaupun saya bilang kemarin hari Minggu itu hujan Pak Novi, tapi hujan deras tapi antusias luar biasa, saya salut. Ada berkumpul sekitar 1.000 lebih ya kalau saya lihat ya, itu sampai mereka datang bela-belain, kemudian memakai payung, ada yang memakai jas hujan ya, sangat antusias di dalam acara tersebut. Kemudian kita punya kesempatan untuk sekaligus teman-teman dari relawan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, kita pun deklarasi dipimpin oleh saudara Michael ya. Dan saya lihat ini kegiatan ini positif karena apa Pak Novi, bahwa teman-teman bisa melaksanakan
event seperti ini dengan penuh semangat gotong royong, kalau saya bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena ini acara dari kita untuk kita. Jadi berasa sekali suasananya, kemudian berasa sekali bagaimana antusias teman-teman. Karena tempat kita berkumpul dan kita dialog. Jadi dalam dialog itu kita berbicara soal kebangsaan, bagaimana Indonesia ke depannya, tentunya yang kita cintai ini. Dan saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan PMI bahwa saya hadir di Hong Kong ini tentunya tidak kebetulan, pasti ada satu maksud dan tujuan. Tentunya teman-teman kalau ada permasalahan itu bisa konsultasi sama saya. Dan memang ketika saya diskusi dari hari Sabtu, itu sudah beberapa teman-teman minta konsultasi sama saya. Kemudian kita konsultasi, kita ngobrol. Kalau saya sampaikan bahwa di sebelumnya bahwa memang teman-teman PMI ada permasalahan hukum di Indonesia ya, tempat mana mereka berasal. Kemudian ada permasalahan hukum juga di sini. Kebetulan saya kemarin Pak Novi bahwa saya mendampingi salah satu PMI yang sedang mengikuti persidangan perselisihan perburuhan. Boleh dikata bahwa diputus kontrak sepihak oleh majikan. Saya diinfokan oleh Bu Tania, kemudian saya bisa hadir di persidangan kemarin hari Rabu tanggal 5. Kita ikut dampingi ya. Dan saya bisa melihat bagaimana, saya bisa melihat secara langsung bagaimana due process of law yang ada di Hong Kong. Tentunya ini sangat bagus sistem peradilan hukum yang ada di Hong Kong ya. Kalau saya lihat bagaimana sistem peradilan hukum, sistem peradilan yang berjalan ini bisa berdiri secara objektif kalau saya bilang, dan profesional ya tentunya. Karena apa? Saya lihat selama proses saya ikut mendampingi bahwa disediakan penerjemah dari pengadilan sendiri untuk bersangkutan, dan kemudian diberikan kesempatan untuk mendengar langsung juga ya dari pekerja migran yang bersangkutan, pekerja migran Indonesia yang bersangkutan, dan tidak hanya dari pihak majikan. Dan saya lihat bahwa keputusan pun dari hakimnya sangat positif ya, sangat adil tentunya, karena saya sudah sempat bicara sama yang bersangkutan bahwa tentunya ini keputusan yang bagus karena sesuai dengan harapannya. Kebetulan rekan PMI ini berasal dari NTB, namanya Mbak Nur Hatimi. Iya. Pak Roni, sistem peradilan Indonesia masih menggunakan sistem peradilan atau KUHP Belanda ya. Kalau di Hong Kong perbedaannya mungkin karena mereka kolonialnya dulu Inggris. Ada perbedaan atau bagaimana di mata Pak Roni? Iya, kalau kita kan Eropa kontinental. Kalau di Hong Kong kalau saya lihat menggunakan sistem peradilan Anglo-Saxon ya, bahwa common law. Anglo-Saxon. Iya, jadi ada perbedaannya antara common law dengan kalau kita menganut Eropa kontinental. Karena kalau kita lihat bahwa proses persidangannya, kalau kita masih membutuhkan proses yang cukup panjang, kalau saya bisa bilang seperti itu, bahwa pembuktiannya panjang, perlu saksi-saksi, dan agenda persidangannya panjang. Nah, perbedaannya dengan English Section ini saya lihat bahwa persidangannya ini lebih ringkas, cepat, sederhana. Nah, iya, sederhana, ringkas, cepat gitu. Karena kalau saya lihat hakimnya itu langsung mencatat dan langsung menanyakan kan. Tidak menunggu ini agenda pembacaan tuntutan. Kalau di Indonesia kan kita masih agenda pembacaan tuntutan. Di Indonesia masih ya, terus nanti tunggu minggu depan jawaban dari tuntutan tersebut. Kemudian minggu depannya lagi masuk pemeriksaan saksi. Jadi membutuhkan waktu yang agak panjang. Tetapi kalau saya lihat di sini sistem peradilannya cepat. Jadi hakim langsung menanyakan apa yang menjadi tuntutan dari penggugat. Kemudian diberikan kesempatan juga dari tergugat untuk mengklarifikasi.
Kemudian ditanyakan alat buktinya seperti apa, dan itu dicatatkan langsung oleh majelis hakim. Dan ini menurut saya sangat praktis ya, cepat ya. Iya, cepat dan praktis, dan ini merupakan perbandingan tentunya ya, bahwa kita bisa melihat bagaimana perkembangan negara hukum yang kita bilang ya, negara hukum yang maju. Dan di Indonesia juga pun sekarang sistem peradilannya sudah maju juga ya, lebih progresif, lebih cepat juga sebenarnya. Lebih progresif. Lebih progresif kalau saya bilang, bahwa hakim juga kalau kita bilang sekarang lebih mendekati common law juga, mendekati Anglo-Saxon ya, bahwa hakim itu tidak hanya melihat dari bukti tetapi terkait dengan keyakinannya dan kemudian bagaimana rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dan di situ kan bagaimana peran masyarakat dalam hal mereka bisa berbicara lewat sosial media, berpendapat lewat sosial media, memberikan masukan lewat sosial media, dan hakim mempunyai kesempatan untuk melihat hal tersebut dan dia mempunyai keyakinan dalam hal memutus. Menurut saya juga pun itu hal positif di Indonesia. Kalau tadi disampaikan bahwa kita punya KHP nasional yang baru ini, sebelumnya kan kita masih pakai KUHP Belanda, sekarang kita sudah pakai KUHP nasional. Tentunya lebih positif bahwa bicara soal penegakan hukum lebih murah, cepat, sederhana ya dengan KUHP yang baru. Ya. Jadi di Hong Kong jauh lebih simpel, lebih praktis, cepat untuk menjatuhkan satu keputusan seperti itu. Kasusnya pemutusan hubungan kerja sepihak atau apa yang kebetulan Pak Roni ikut di sana pada waktu di pengadilan itu. Kasus apa Pak? Iya, terkait dengan tenaga kerja ya, bahwa diputus kontrak sepihak oleh majikan dengan yang bersangkutan. Jadi diputus sepihak, kemudian diminta keluar, kemudian hak-haknya kan kemarin dia meminta hak-haknya dan hakim mengabulkan. Hak-haknya dia karena kan diputus kontrak. Dan buat saya ini adalah positif ya. Dan saya apresiasi atas penegakan hukum yang ada di Hong Kong karena saya melihat langsung, dan harapannya adalah ini bisa menjadi masukan juga buat kita ya yang di Indonesia. Fungsi lawyer ya, pengacara pada kasus-kasus PMI seperti kemarin itu atau pendampingan Pak yang dihadirkan? Ya, kita kasih semangat ya, pertama itu, kemudian ketika Mbak Nur Hatimah ini tahu bahwa saya ikut mendampingi, dia ada semangat, ada spirit gitu loh. Awalnya kan saya lihat gemetar juga. Gemetar kan karena diplototin kan. Tapi coba saya bilang nggak usah khawatir, ada saya dan Hakim Hong Kong sama hakim Indonesia melototnya lebih gede mana matanya, Pak Roni? Bukan hakimnya ya, tapi pihak lawannya ya. Pihak lawan ya, pihak dari majikannya. Kalau saya lihat, memang kasihan sih kalau teman-teman ini tidak ada yang mendampingi secara serius ya. Tapi saya senang karena ada Bu Tania yang aktif ikut mendampingi, karena saya bayangkan Pak Novi kalau seandainya mereka sendirian di dalam ruangan sidang tersebut, wow, nggak bisa ngomong gitu kan. Tapi karena karena ada pendamping sehingga mengencourage mereka untuk berani berbicara, dan ini positif. Ya sekarang mungkin sedikit info. Iya Pak Novi, sekarang mungkin ini zamannya memang kolaborasi ya, kolaboratif. Saya sampaikan seperti ini tanpa menyampaikan pihak atau mengurangi dari peran dari pihak-pihak yang lain. Tetapi menurut saya dengan era zaman sekarang ini adalah eranya kolaboratif, sinergi, karena kita membela hak-hak dari teman-teman PMI. Itu yang penting spiritnya. Pendengar Radio Nongkrong Bareng ya, Anda masih sedang mendengarkan ini prolog dan obrolan ringan di awal jumpa kita nih ya, jam 10 pas kurang 1 menit di Hong Kong,
ya dengan Pak Roni Talapesi yang minggu lalu hadir, dan beliau ini adalah caleg ya, DPR Pusat RI Komisi 3 nih, menangani hukum, dan keberadaannya di Hong Kong pastinya tadi dikatakan bahwa bukan tanpa maksud ya, bukan cuma jalan-jalan leyeh-leyeh terus shopping-shopping nggak jelas ya tapi belajar, kemudian melihat perbandingan, kemudian membantu ya, serta menyampaikan visi misi, serta mungkin bisa diulang nanti ya Pak Roni mengenai seandainya anggaplah Pak Roni sekarang sebagai Komisi 3 ya di DPR Pusat, apa yang akan diperjuangkan kepada equal ya, kesamaan hak dan kewajiban, serta apa saja sih yang masih kurang nih yang dialami oleh PMI kita di Taiwan. Ngomong-ngomong, udah ke Makau belum Pak Roni? Sudah Pak, saya sudah ke Makau, Pak Novi. Sudah sama Bung Jos di Makau, dan saya sangat apresiasi seorang Bung Jos ya, yang punya semangat di mana dia itu aktif mengurus teman-teman PMI juga. Kemudian saya diberi oleh-oleh buku Pancasila 1 Juni. Buat saya luar biasa, beliau aktif mencetak kembali Pancasila 1 Juni dan diberikan kepada teman-teman. Kenapa? Karena ini perlu sekali, ini merupakan wawasan kita terkait dengan Pancasila ya. Iya. Bagus. Beliau umurnya 85 tahun. Wow. Tapi masih semangat. Wow. Iya. Sebagai apa di Hong Kong beliau itu? Beliau kalau saya ngobrol kerjanya masih aktif? Ya, sudah dulunya kerja ya di bidang pariwisata kalau saya lihat. Tetapi sekarang lebih aktif untuk bantu teman-teman PMI apabila ada masalah. Kemudian memberikan rumah singgah seperti kalau ada yang teman-teman yang bermasalah. Kemudian juga shelter ya. Shelter. Kemudian aktif juga kalau ada tamu yang datang, beliau yang menemani. Menikmati masa tuanya. Masa tuanya. Ya. Siapa namanya Pak Roni? Namanya saya panggil Bung Jos. Bung Jos, dari namanya jangan-jangan orang Sulawesi juga. Bung Jos, umur 80. Iya, 85, wow. Iya Pak Roni, sudah ke Makau. Lalu kalau kita ingat zaman Pak Jokowi itu kan belusukan ya, artinya langsung ke grassroots ya, ke akar rumput yang ada di Victory Park, akar rumput yang ada di mana. Sudah kemana aja Pak Roni, dan menjumpai pihak-pihak komunitas tertentu selama di keberadaan di Hong Kong ini kan nggak diem aja ya, atau jalan-jalan sama Kasem atau kemana gitu ya. Kan enggak ya, pasti kemana-mana. Sudah ke keliling-keliling Pak, sudah ketemu banyak teman-teman, sudah ke Mongko, ke Meifu, ya terus tadi balik lagi ke Victoria Park ngobrol lagi sama teman-teman, ya kemudian ke Makau, ya terus di North Point juga, seputar North Point. Ya. Oh iya itu kantong-kantong kita kegiatan PMI yang luar biasa banyak, mungkin ke restoran kampung. Tapi kalau saya kampung, oh iya. Kita kangen kan makanan Indonesia, kita ke restoran kampung mampir. Oh, di sana sih apa aja ada ya Pak Roni ya. Iya, apa aja ada. Seperti di Indonesia aja, udah nggak ada bedanya. Di daerah Lowu itu kalau nggak salah ya ada penjara di mana ada beberapa warga negara kita ya, PMI kita yang terlibat kasus apalah, narkoba atau pencurian. Tadi saya ke sana Pak. Nah itu bagaimana ceritanya Pak? Pakai ferry. Saya tadi sama Bunda Fatima diajak oleh beliau untuk mengunjungi
teman-teman ya yang ada yang sedang menjalani masa tahanan. Jadi tadi dari sentral kemudian kita naik ferry sekitar setengah jam ya, sekitar 30 menit nyebrang, 20 sampai 30 menit. Saya sampai di tempat, cuma memang karena saya hanya terbatas ya yang masuk, karena memang dibatasi, jadi saya hanya sampai depan. Tetapi saya bisa melihat bagaimana teman-teman mereka situasinya dari luar ya, penjara tersebut. Cuma kan memang tidak boleh foto, tidak boleh karena memang terbatas. Tapi saya sudah sampai kok. Ada banyak atau puluhan orang atau bagaimana Pak? Kalau dari informasi banyaknya tadi saya tanya ada beberapa ya yang sedang menjalani ya. Tetapi totalnya berapa tadi saya belum sempat bicara lebih lanjut karena Bunda Fatima juga belum tahu secara persis. Tapi ada beberapa ya, ada beberapa yang sedang menjalani. Iya. Dari program-program kita yang lalu itu banyak kasus tentang overstay Pak Roni ya. Jadi mereka melanggar visa itu kemudian menjadi seperti penduduk gelap gitu Pak Roni. Ada juga yang cari suaka lah, macam-macam aneh-aneh ya. Akhirnya dijeblosin ke rumah tahanan begitu Pak Roni. Itu yang kita pernah dapat informasi. Terus juga mengenai narkoba ya, dititipkan narkoba, kemudian yang bersangkutan nggak tahu ya, kemudian pencurian itu dan seperti itu. Biasanya dari penjara itu mereka langsung dideportasi seperti itu. Nah, masalah-masalah yang paling pelik Pak Roni selama keberadaan Pak Roni di Hong Kong ya, yang menyangkut dengan PMI, yang paling pelik, bikin pusing gitu loh, dan surprise buat Pak Roni, ada nggak Pak? Ya diskusinya kalau saya lihat ya itu ya terkait yang saya hadapi langsung yang terkait pemutusan kerja sepihak yang saya hadapi langsung dan saya dampingi langsung ya. Dan ada beberapa diskusi juga yang contohnya tentang overcharging, itu juga jadi diskusi. Kemudian terkait dengan overstay juga, itu jadi diskusi. Tetapi saya kan belum menangani langsung ya, saya masih mendengar dari hasil pasukannya seperti apa. Tentunya maksud dan tujuan saya ada di sini Pak Novi, bahwa saya perlu menyerap lebih banyak apa yang terjadi. Kemudian momen bagus adalah saya mengetahui apa sih yang permasalahan real yang terjadi. Jadi saya bisa langsung memetakan hal-hal tersebut. Tetapi yang bisa saya dampingi langsung saya dampingi, kayak contohnya kayak Mbak Nur Hatima itu saya langsung ikut dampingi. Kemudian ada case seperti yang kemarin minta bantuan terkait dengan permasalahan yang di Indonesia, saya langsung kontak teman-teman di Indonesia untuk langsung follow up. Jadi yang bisa langsung kita eksekusi, tetapi hal yang lainnya kita masih dalam hal tahapan untuk diskusi, bahwa saya harus melihat secara lebih luas lagi dan informasinya lebih dalam lagi. Itu yang paling penting supaya mengambil langkahnya lebih tepat ya. Tetapi hal-hal tersebut ini sudah saya menjadi masukan buat saya. Jadi saya seperti ini karena Pak Novi, karena saya praktisi ya. Karena praktisi ketika ada hal sesuatu yang bisa kita selesaikan, kemudian bisa kita dampingi, hal yang lainnya belum kita kuasai secara utuh, perlu kita pendalaman. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa maksimal. Tentunya seperti itu. Jadi bukan gegabah, oh ini bisa saya bantu ini, akhirnya jadinya bukan masalah terselesaikan, malah tambah masalah baru. Itu yang saya hindari. Saya hindari bahwa saya tidak mau ada masalah baru dan
mohon maaf dipikir bahwa ini momentum untuk diambil kesempatan, tidak, tetapi saya mau untuk ini benar-benar ditertangani dengan baik, dan saya juga pun perlu masukan lebih banyak lagi oleh para pihak. Jadi ini mas beberapa diskusi yang teman-teman ya, itu terkait overcharging, kemudian overstay, kemudian teman-teman yang ada investasi bodong juga, kemudian ada yang korban yang tidak bisa berangkat naik haji. Ya, ini hal-hal seperti ini yang perlu saya dalami informasi tersebut dan saya pelajari sehingga saya bisa kasih advice hukum secara tepat. Tapi yang saya bisa eksekusi dampingi kemarin langsung saya dampingi ya, seperti perburuhan. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa kemarin langsung tertangani dan yang bersangkutan bisa menerima haknya dan ya mempunyai harapan ya ke depannya supaya bisa menata kehidupannya kembali lagi. Dan saya juga sempat ke shelter. Jadi saya ke shelter penampungan juga. Jadi saya juga pun pengen mengetahui bagaimana sih suasana teman-teman ketika menghadapi permasalahan dan mereka di shelter seperti apa. Dan itu buat saya kesannya gimana? Wah, kesannya memang rasa empati kita semakin sebagai manusia semakin digali lagi ya, bahwa pasti teman-teman yang jauh dari rumah kemudian ada permasalahan seperti ini, bahwa saya lihat ya, saya berempati ya, dan saya bersyukur bahwa di Hong Kong ini teman-teman banyak juga yang berempati, yang peduli terhadap mereka, dan rasa kebersamaan ini harus kita pupuk bersama. Rasa kebersamaan, rasa saling jaga, rasa gotong royong ini perlu. Kenapa? Karena Pak Novi kita jauh dari rumah. Jadi ketika satu ada masalah tentunya saya lihat perlu semangat rasa kebersamaan itu sama-sama gitu. Jadi supaya saling menjaga, saling peduli sama yang lain. Itu sangat penting. Saya sepakat. Iya, karena kita jauh dari rumah kan. Ya. Betul, kita merantau. Merantau, benar. Merantaunya bukan antar pulau, tapi ini bukan antar cuma negara. antar negara. Iya. Oke, selamat malam buat Mbak Liana Chandra ya. Alhamdulillah bisa dengerin lagi ya, Kak Sen. Terima kasih. Suncin Arfendi sedang menonton. Suncin Arfendi ini kalau bisa dengerin juga ya. Karena kalau nonton cuma melihat foto kita. Mbak Dinda Hasanah ya, terima kasih. Apa kabar? Ya, silakan kalau mau bertanya, ngobrol di komen di Facebook ya. Ya Pak Roni, jadi di shelter kita harusnya berempati. Saya juga pernah melihat keadaan-keadaan di shelter ketika di sana, tapi tidak berhubungan dengan perlindungan hukum ya pada waktu itu. Ya, kalau seandainya begini Pak Roni ya, orang ini sesama PNI, kemudian dia menipu nih, ya, menipu arisan, bawa kabur. Orangnya ada di Indonesia, yang membawa kabur uang itu pulang ke Indonesia. Sementara si korban yang kena tipu itu tetap bekerja di Hong Kong, ya. Ini proses hukumnya bagaimana Pak Roni? Ya, kalau proses hukumnya tetap bisa juga kan di Indonesia kan, bahwa kejadiannya lokusnya memang ada di Hong Kong, tetapi kita lihat apakah memakai rekening Indonesia. Ya, jadi bisa melihat lokus dan tempusnya walaupun berbeda, tetapi kalau seandainya memang yang bersangkutan ini sudah balik ke Indonesia, menurut saya tetap bisa diproses secara hukum kok, bahwa merugikan ketenagakerjaan. Kayak contohnya seperti kasus yang sedang ramai sekarang terkait dengan perdagangan orang ya, walaupun itu dilakukan trafficking, human trafficking, tapi kita di Indonesia juga pun kita bisa proses secara pidana, kurang lebih sama, bahwa perbuatan menipu dan perbuatan human trafficking prinsipnya adalah perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan negara kita Indonesia mengcover hal tersebut ya, aparat penegak hukum mengcover hal tersebut. Jadi tidak perlu khawatir kalau seandainya dia
sampai Hmm. ada yang bersangkutan ini, oknum ini membawa lari uang sampai ke Indonesia, itu bisa dikejar dan bisa di trace dengan bisa dicek juga dan bisa dikenakan juga dengan pidana TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ya. Mungkin yang dibutuhkan alamat dan bukti-bukti juga ya Pak Roni. Seperti biasa pelanggaran hukum membutuhkan bukti-bukti lewat WhatsApp, karena ini kan zaman teknologi modern ya. Jadi sangat membantu, justru mempermudah melacak tracing ya, melacak keberadaan atau kebenaran bukti dari sebuah tindak pidana, tindak kriminal lah, ya seperti itu. Betul. Apalagi Pak Roni yang seru nih, ada yang seru ya, teman-teman bilang ini ya terkait dengan masalah yang ada di rumah, itu seru juga tuh. Masalah di rumah. Masalah apa? Masalah di rumah banyak juga ternyata. Ada yang kangen pulang, ada yang di rumahnya ada masalah ya. Ya memang mereka, karena teman-teman ini jauh dari rumah, saya lihat kebersamaannya sangat kuat ya, empati mereka tinggi. Ya bagus. Saya lihat bagus, dan mereka lebih kritis dan lebih melek terhadap informasi, dan itu bagus menurut saya. Iya. Ya, Jadi di rumah, maksudnya di rumah di Indonesia Pak, di kampung ya, di desa ya. Iya. Betul. Rumah dia ada di Indonesia, mereka kangen. Jadi ya saya titip pesan ya, jaga diri, kemudian taati hukum, gitu kan. Agak hilang-hilang nih. Halo. Kasem, ya, silakan. Iya Pak Nof, saya titip pesan Jelas. teman-teman supaya jaga diri baik-baik, tetap saling peduli, saling jaga, kemudian taati hukum. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak sesuai hukum bisa dikonsultasikan dengan KJRI, kemudian bisa sampaikan kepada pihak yang berwenang. Dan kalau ada apa-apa mereka bisa kontak Pak Roni. Ya. Pembinaan sejak keberangkatan itu seberapa penting Pak? Dari hulu ke hilir, dalam pengertian bahwa masalah di Hong Kong itu berbeda dengan di Indonesia. Artinya kalau kita ketemu sesuatu, kita nggak serahkan ke polisi, udah melanggar. Kalau di Indonesia kan misalnya ketemu jam tangan atau sepatu atau apalah, pakai nggak ada masalah begitu. Tapi di Hong Kong bisa bermasalah. Ini pembinaan menurut Pak Roni nanti sebagai anggota DPR ya di bidang hukum, menyentuh hal-hal seperti ini nggak Pak? Ke Denmark. Oke. Sebenarnya bicara soal hukum ini adalah kan fondasi, apalagi hukum yang ada di Indonesia berbeda dengan hukum yang ada di Hong Kong ya. Ada perbedaan kalau saya lihat. Nah, saya lihat bahwa ini perlu disosialisasikan kepada teman-teman calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat dalam hal prinsip-prinsip dasarnya saja gitu loh. Dan ini perlu sosialisasi bahwa teman-teman harus tahu hukum dan norma-norma hukum yang ada di Hong Kong. Dan ini sebenarnya bagus ya, bahwa ketika saya ada di Hong Kong dan saya bisa mendengar langsung, bisa melihat langsung, dan bisa berdiskusi langsung sama teman-teman PMI. Dan ini juga pun bisa jadi masukan yang baik tentunya buat kalau kita dipercaya menjadi calon anggota legislatif ya, bahwa dalam hal menjadi mitra dari pihak pemerintah, penyusunan undang-undang, kemudian bidang pengawasan, tentunya kita akan memberikan masukan kepada pemerintah karena DPR itu adalah mitra ya. Ketika kita, teman-teman mempercayai saya sebagai wakilnya mereka, sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen, tentunya hal-hal terkait dengan hal-hal prinsip dasar kebutuhan hukum dari teman-teman, pelayanan hukum teman-teman, ini yang nanti akan kita perkuat ke depannya. Tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Sinergisitas tersebut, kolaborasi itu sangat perlu, bahwa
bahwa tidak hanya berbicara sendiri saja, masih banyak teman-teman dalam hal ini NGO, kemudian teman-teman dari pihak pemerintah juga, kemudian dari teman-teman praktisi. Ini yang perlu kita sama-sama bahwa kita akan bagaimana berbicara konsen terhadap isu yang menjadi kebutuhan teman-teman PMI. Tidak hanya berbicara tentang isu hukum saja ya, tetapi isu sosial, kemudian isu ketenaga kerjaannya, kemudian kalau bicara hukum saya bicara juga tentang imigrasi dan banyak aspek yang sebenarnya bisa kita diskusikan. Kemudian bagaimana keterampilan teman-teman UMKM juga. Terus kemarin dari hal diskusi bagaimana ketika mereka sudah selesai dari Hong Kong dan kembali ke rumah, mereka kembali lagi ke Indonesia, ke rumah mereka harus mempersiapkan diri juga. Nah makanya perlunya kreativitas, perlunya menambah ilmu, mungkin sub-sub ilmu yang lainnya tentang kerajinan tangan atau tentang memasak. Nah hal-hal seperti ini mungkin perlu dipikirkan juga ke depannya bahwa untuk mendorong kreativitas teman-teman sehingga mereka mempunyai keahlian juga yang lainnya. Dan ini menjadi modal dasar untuk teman-teman ketika nanti kalau seandainya sudah kembali ke Indonesia. Jadi saya memikirkannya jauh ke depan. Tentunya orang berbicara, ini si Roni sok tahu ini, mungkin enggak. Si Roni sok tahu enggak. Saya berpikir karena saya itu hasilnya kan hasil belusukan kan. Jadi ngobrol, saya berkhayal gitu loh. Oh seperti ini. Kemudian mendengar keluhan dari teman-teman dan kenapa tidak gitu kan? Saya rasa bisa sebenarnya, tinggal kemauan kita dan itu kolaborasi kita, sinergisitas kita tidak hanya sendiri saja berjalan, tetapi saya pikir bahwa hasil diskusi-diskusi ini sebenarnya bisa menghasilkan jalan keluar untuk teman-teman. Jadi kita sudah bisa memberikan input, memberikan solusi buat teman-teman. Iya Pak Roni, ada seorang wanita nih join, Mbak Eli Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eli. Waalaikumsalam Kak Novi, Kak Sam dan juga Pak Roni. Selamat malam. Selamat malam. Selamat hadir kembali di acara nongkrong bareng Kak Sam. Kak Samnya lagi mojok. Iya. Kak Sam lagi mojok. Yes, I know. Sekarang Pak Roni ada di kantornya Pak Sam. Berarti saya ntar harus habis ini langsung ke kantor gitu ya. Saya diundang langsung katanya, harus live. Karena kemarin by phone. Iya, harus live. Pantesan suaranya tuh beda banget dengan yang kemarin gitu loh Pak Roni. Gitu ya. Iya dong, saya udah jelas nih telinga saya tuh. Oh paling ini di kantor nih. Tahu kayak gitu tadi saya langsung ke kantor. Iya, datang langsung ini. Menebus waktu yang kemarin terpotong. Iya. Iya. Gimana kabarnya? Ya senang banget sih. Ya sehat alhamdulillah. Senang banget sih bisa berbicara langsung dan berbincang dengan Pak Roni. Yang kemarin saya di Victoria Park itu memang kita boleh lanjut dari chat ya. Iya. Terus mau ngobrol terus. Di sini kan kayak kemarin itu Pak Roni kan lagi kayak jadi bintang artis gitu loh Kak Novi. Jadi banyak anak yang minta foto, itu kan. Jadi kita nggak sempat untuk ngobrol secara langsung atau secara pribadi gimana kayak gitu. Besok saya ada ya, di saya paham. Park, jam. Besok saya ada ke Makau. Oh ada ke Makau. Tugas negara. Oke. Nah, ya. Iya. Jadi jalan-jalan kita berbeda. Iya. Tadi Pak Sam nggak bilang sih kalau di kantor. Kalau Pak Sam bilang di kantor, saya langsung meluncur ke kantor, bisa langsung ada bis dari rumah saya. Kantornya pindah ini, bukan di Jordan. Di mana? Ada satu tempat mereka sedang berdiskusi masalah hukum ini. Tak kirain ada di Kagawa gitu loh Pak Kano. Iya. saya juga besok ada jam 3 sore. Ada di mana Pak? Tempatnya Pastor John di rumah makannya Pastor John. Iya. Seandainya dulu itu saya pas waktu ada kasus di Hong Kong, seandainya waktu dulu itu udah ada Pak Roni mungkin ya, saya akan terbantu banget mungkin waktu itu.
Apa kasusnya Mbak Eli? Kenapa gitu? Saya dulu Apa? kayak Ini seksual. kasus pribadi, cuman kita menyangkut beberapa teman PMI yang terlibat juga di dalam kasus tersebut, seperti itu. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual, ya betul. Diapain kamu, Mbak Eli? Ya digendam kayak kena apa itu namanya? Ditepuk, nggak ingat itu apa? Hipnotis. Nah, betul sebangsa seperti itu. Jadi seorang itu bicara, kita ngedengerin itu kayak otak kita itu ikutin terus apa yang dia mau kayak gitu. Tapi setelah bukan Kasem tadi ya. Kasem juga bisa hipnotis itu. Pak Sam nggak bisa gituin saya. Saya suka Dan waktu ketawa. itu saya diantar sama Bu Nurul, ditemenin di bukan pengadilan ya, waktu itu masih dalam langkah lapor ke kantor polisi seperti itu. Iya, beliau dulu Bu Nurul yang bantuin saya sama Bunda Mia yang udah pulang tuh. Iya. Itu yang nganterin saya ke mana? Ke kantor polisi Wancai. Seperti itu. Pengaduannya apa, Mbak Eli? Apa yang diadukan? Iya, pengaduan pelecehan seksual karena menyangkut beberapa orang, dan kita ada 10 anak PMI yang dengan bukan satu korban ya, apa namanya? Kalau korbannya 10 orang, yang satu itu apa namanya? Komunitas. Bukan. Yang orang yang ngituin kita itu namanya apa? Pelaku ya. Pelaku, oke. Pelakunya sama orang satu, tapi korbannya sebenarnya banyak, tapi cuman yang kita kumpulin itu ada 10 orang. Dan di saat kita lapor, setelah diantar sama Bu Nurul sama siapa itu namanya, Bunda Mia, waktu itu ya, hanya 2 orang yang masih bisa bertahan, saya dan teman saya waktu itu. Bertahan maksudnya, Mbak Eli? Bertahan menjadi terus berlanjut sampai ke pengadilan, bukan kan ada nih biasanya anak-anak kan polisi kan minta alamat karena kita lapor kan, minta alamat majikan, dan mereka ada takut yang diintervensi. Kalau menurut saya, selama kita pada jalur kebenaran, kita jangan takut kehilangan pekerjaan, kalau menurut aku seperti itu. Bagaimana tuh Pak Roni? Iya, betul. Dari sisi hukum. Pak Roni kan dari sisi hukum, jangan takut dengan yang namanya kebenaran, karena walaupun kita harus kehilangan pekerjaan, yang penting kita harus menegakkan keadilan seperti itu kan. Saya juga kemarin di shelter ada beberapa case itu juga terkait dengan pelecehan seksual ya. Jadi buat saya ketika mereka berani speak up, mereka berani bicara, ini merupakan hal yang bagus. Hal yang positif. Saya kemarin ngobrol banyak juga ya, bahwa mereka bilang susah memang awalnya, takut awalnya, tetapi karena memang udah nggak kuat lagi akhirnya bicara gitu. Dan mereka harus sampai ke kantor polisi, sampai persidangan, dan mereka berani. Dan saya lihat bahwa keberanian itu yang harus agak putus-putus Pak. Harusnya keberanian itu yang memang harus ditonjolkan ya, bahwa namanya juga kita ngelihat ada ketidakadilan, kemudian merasa tidak pas dan ada sewenang-wenang, apalagi ada pelecehan seksual, ya harusnya memang dilaporkan kepada pihak berwajib, nggak usah khawatir gitu, nggak usah takut. Ini juga kalau teman-teman yang ikut mendengar bincang kita malam ini, bahwa kalau ada hal-hal seperti itu tidak usah khawatir, tidak usah takut untuk melaporkan. Kalau menurut aku memang seperti itu. Iya. Karena kita, walaupun kita di sini adalah pendatang ya, intinya kalau kita dilecehkan tidak sesuai dengan kemauan, kecuali kalau kita benar-benar suka, itu namanya bukan pelecehan seksual kan, kayak gitu kan. Apapun itu, misalkan walaupun ke majikan juga kayak gitu, kalau kita sudah ngasih hati intinya ke majikan, terus majikannya minta ampla kayak gitu ya Kak Novi, itu juga kita juga harus berani speak up, this is not my job, harus bilang kayak gitu kan. Karena kalau bukan job kita disuruh kerja ini, itu udah ngebantuin, udah apa gitu, kita wajib untuk ngomong sebenarnya kayak gitu, dan kita wajib untuk menolak. Betul. Pilihannya hanya satu, kamu menyuruh kita bertahan atau kamu keluarin saya kayak gitu. Kalau kamu keluarin saya gitu, ya kamu harus kasih semua hak kita, seperti itu. Betul.
Ya, Selin Karisma, selamat malam. Mongkok hadir. Aduh, baksonya kemana nih Mbak Selin, baru muncul lagi. Dinda Hasana, selamat malam. Betul itu Mbak, jangan takut karena benar. Iya. Apa sih namanya? Ada satu hal yang saya mau nanyakan. Itu saya pernah lihat patung Justice ya, wanita pegang timbangan. Kenapa matanya ditutup ya? Itu yang tahu Pak Roni jawabannya. Iya. Jadi keadilan itu di timbangan itu, tapi matanya ditutup gitu kan. Jadi artinya mungkin untuk simbol ya, untuk siapapun bisa mendapatkan keadilan yang sama dalam tidak pandang bulu ya, tidak melihat siapa gitu loh. Itu kan. Ya. Itu berkaitan dengan apa yang dikatakan Mbak Eli. Jadi sebagai pendatang. Iya, jadi keadilan itu tidak memandang siapapun gitu loh. Jadi Iya. Makanya matanya ditutup ya. gitu kan. Dan jadi pengalaman saya naik ke pengadilan itu kan menurut aku tuh sudah sesuatu pengalaman yang sangat berharga banget menurut saya. Iya, Mbak. Karena waktu itu saya masih baru di Hong Kong dan namanya anak baru harusnya takut kan, tapi saya nggak takut seperti itu. Malah teman saya yang jadi saksi satunya itu merasa takut. Ntar gimana ya aku di intermediate sama bos aku gini-gini. Aku bilang kalau di intermediate tapi hak kamu dikasih karena kamu diterminate karena kasus ini, pasti kamu akan dibelain karena kita pada waktu itu kita lapor nih, terus posisi kita akhirnya bukan jadi pelapor, akhirnya jadi kayak dari pihak kepolisian itu menggugat itu orang, menggugat si pelaku seperti itu. Jadi malah kita di situ malah jadi kayak apa? Saksi seperti itu. Iya. Justice kolaborator. Jadi kolaborator. Jadi kita harus benar-benar dilindungi banget. Saya merasa ya Allah, jadi kemana-mana gitu kayak aman gitu rasanya saya. Cuma bedanya aku nggak boleh keluar dari Hong Kong waktu itu. Selama jadi justice kolaborator. Hal-hal seperti ini bisa terjadi nggak di Indonesia? Kalau seseorang dalam bukan status ya, bukan, kita ini tidak mendiskriminasi ya, tapi katakanlah pembantu itu kan ada aja di Indonesia yang punya pembantu ya Pak Roni, ini fakta kehidupan. Lalu terjadilah sebuah kejadian yang masuk dalam kategori sexual harassment gitu ya, atau nah itu direspon nggak ya Pak secara di Indonesia Pak? Di Indonesia iya respon. Kalau bicara soal pelecehan itu menjadi concern, menjadi perhatian bersama ya, terutama aparat penegak hukum. Kemudian pelecehan terhadap perempuan, kemudian pelecehan terhadap anak, dan itu hukumannya berat. Berat. Kalau di Indonesia itu 15 tahun. Waduh. 15 tahun. Jadi kalau dibilang bahwa penegakan hukum di Indonesia terhadap hal seperti ini memang sudah menjadi perhatian bersama, dan penegakan hukumnya juga pun sudah berkeadilan, kalau saya bilang seperti itu, bahwa negara, saya pikir begitu. Iya, negara hadir bahwa terhadap hal seperti itu tidak dikompromi ya. Gitu, karena ini merusak mental, merusak seseorang, ini sangat berbahaya gitu. Iya. Ada satu hal yang saya perlu garis bawahi ya, kalau PDIP itu dibangunnya adalah moral dan mental ya. Jadi sisi moral dan mentalnya digembleng itu benar nggak Pak Roni? Kaderisasinya seperti itu Pak, disiplin. Lalu sekolah tidak hanya mengandalkan nilai-nilai matematik seperti itu, tapi bagaimana bisa tegar, jadi bisa tahan banting ya. Tidak seperti telur gampang pecah, tapi seperti bola tenis yang kalau dibanting ke bawah malah mentalnya jauh ke atas tuh Pak. Iya Pak. Iya, itu jadi kita kan sangat-sangat tegar seperti itu. Betul. Ada tambahan Pak? Ya, kalau saya sebagai kader PDI Perjuangan, proses pengkaderannya itu panjang Pak Novi. Saya bisa seperti ini karena proses, dan proses itu teman-teman, proses yang tidak mudah, proses yang sangat selektif. Kemudian bagaimana ketahanan kita
bagaimana kita berjuang untuk rakyat, bagaimana kita bonding dengan rakyat, itu sangat penting. Jadi kaderisasi di PDI Perjuangan itu kaderisasi yang proses yang panjang. Maksudnya apa? Supaya proses pembentukan seorang kader ketika menjadi pemimpin adalah pemimpin yang pro terhadap rakyat, yang pro terhadap masyarakat kecil. Kalau kita bilang wong cilik, itu sangat penting. Jadi kita, kalau Bu Mega bilang menangis dan tertawa bersama rakyat, itu sangat berarti buat kita. Karena apa? Karena kita turun. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Kita bisa menangis karena kita merasakan kesedihan teman-teman yang teman-teman hadapi. Kita bisa tertawa karena kita sama-sama melihat bahwa teman-teman bahagia, makan bersama, menikmati makanan yang sederhana, bercerita tentang pekerjaan, bercerita tentang masa depan, cita-cita. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kami diajarkan, Pak Novi, bahwa sebagai seorang kader harus bonding, harus melekat. Kalau saya tagline saya always connected, selalu nyambung, selalu nyambung. Jangan nyambungnya 5 tahun aja, habis itu hilang signal kan. Kalau saya untuk harus always connected, ya silakan Pak Ron. Ya, always connected itu perlu. Kenapa, Pak Novi? Karena saya mempelajari apa sih yang menjadi problem dari teman-teman, apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman, apa yang menjadi kerinduan dari teman-teman. Nah, disitulah kita hadir, harus memberikan solusi. Memberikan solusinya ini seperti apa? Bahwa teman-teman tahu saya hadir, saya ada loh. Biasanya kan teman-teman mungkin melihat Roni Talapesi ada di ruang sidang memakai baju toga, kemudian memimpin persidangan, membela seseorang. Yang bagaimana teman-teman melihat saya ada di ruang televisi, interview di beberapa media besar di Indonesia, diskusi. Tetapi ketika saya hadir di sini, saya seorang manusia biasa, bahwa saya naik MTR, saya nunggu bus panas-panasan, saya hujan-hujanan, saya pakai plastik tutupin kepala saya karena saya lihat, wah, ini teman-teman jalanin gitu. Teman-teman ada di bawah jembatan, saya ada di situ nongkrong sama teman-teman. Tidak ada batas bahwa kita ini kita semuanya satu, bahwa itulah nantinya supaya kita merasakan apa yang teman-teman rasakan gitu loh. Dan ini memang Kanovi, saya sudah seperti ini karena saya digembleng ya, sudah dari dulu seperti ini. Jadi saya bisa memegang kasus-kasus yang menjadi perhatian publik karena saya banyak diskusi dan saya banyak bergaul dengan teman-teman. Jadi teman-teman banyak merekomendasi saya kasus-kasus yang ini kamu bantu, ini kasus perlu bantu. Mereka perlu lawyer tapi mereka tidak punya uang. Mereka perlu kamu bantu. Kayak dulu seperti tabrakan Tugu Tani, Pak Novi ingat? Tahu. Tabrakan Tugu Tani itu ada 11 yang meninggal. Itu 11 meninggal saya ya. advokasi korbannya tahun 2011 tuh. Itu saya yang advokasi. Itu juga saya mendapat rekomendasi dari salah satu teman saya yang ada di pos kota, merekomendasi saya untuk pegang. Saya bilang ini saya nggak pakai mikir lagi, udah ini saya bantu. Dan itu yang membentuk saya, Pak Novi, untuk ketika membantu seseorang saya nggak harus mikir dulu. Kamu agamanya apa? Kamu pekerjaannya apa? Kamu sukunya apa? Enggak seperti itu. Saya kalau ada hal yang sesuatu yang saya lihat, wah ini nggak adil, dan hati kecil saya terketuk, saya harus bantu, saya bantu. Itu, dan saya keluarin uang saya pribadi untuk bantu orang tersebut. Gitu. Jadi hal ini yang menjadi inspirasi buat teman-teman lainnya juga, bahwa dunia pengacara itu tidak hanya dunia yang glamor, yang dia menunjukkan mobil mewah, dia pakai dasi yang mahal, berlian yang di cincinnya dia semua, tidak seperti itu. Bahwa masih banyak pengacara yang punya idealisme tinggi, masih banyak teman-teman pengacara yang di sudut-sudut kota sana di luar Jakarta yang sedang berjuang juga untuk mengejar keadilan, untuk tegaknya keadilan. Ini bicara soal keadilan ini adalah bukan hanya untuk kita, tetapi penegakan hukum yang baik, hukum yang progresif, hukum yang maju ini untuk anak cucu kita gitu loh. Bukan hanya untuk kita. Kalau hukum kita sudah beres, tentunya
ekonomi kita menjadi bagus. Apa yang dilaksanakan, apa yang dibangun oleh Pak Jokowi, infrastruktur itu juga pun akan berjalan. Karena apa? Orang patuh terhadap hukum. Kalau kita lihat di Hong Kong, orang berhenti di lampu merah, ya berhenti di lampu merah. Dia nggak akan jalan maju ke depannya. Nah, kalau di Indonesia kan ada lampu merah, dia masih maju. Nah, terus kalau bicara soal dia taat soal jam 8 berkumpul, dia jam 8 datang berkumpul. Itu yang harus, budaya itu yang harus kita adopt ya. Kita harus kita ambil budaya yang positif itu. Untuk apa? Untuk Seperti apa? Kenapa Mbak Eli? Yang pada waktu itu saya sempat waktu pemilihan Bapak Jokowi waktu itu ya. Saya pernah melihat Bapak Jokowi itu bukan ceramah ya, kalau ceramah kan Pak Haji nih. Maksudnya berada di sesuatu tempat dan beliau lagi berbicara di situ. Beliau bilang Indonesia itu perlu pertama yang harus dibangun adalah sumber daya manusianya. Jadi kalau sumber daya manusianya udah mengerti bagaimana cara untuk melestarikan Indonesia, membangun Indonesia itu lebih maju kayak gimana, itu akan membawa Indonesia akan menjadi lebih baik seperti itu. Dan saya itu juga berharap ini dalam hati kecil saya ya Pak Roni. Ya. Karena Pak Roni adalah wakil DPR apalagi Komisi 3 nih ya. Ya. Insya Allah. Kita semua di sini juga berharap ya, intinya berharap banget untuk Pak Roni juga mengemban tugas ini. Bukan sesuatu tugas yang sangat enteng, intinya ini adalah suatu tugas yang sangat berat ya, intinya tugas negara, tugas rakyat. Ya kami memohon untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya seperti itu. Siap. Amin. Dan memang tapi untuk kebiasaan ini ya, kalau dulu kayak saya kan suka ada feeling seperti itu. Memang kalau Bapak Jokowi mau jadi 2 kali itu, saya memang ada feeling sebelum Bapak Jokowi dilantik atau sebelum pemilihan itu seperti kayak udah ini Bapak mau jadi lagi nih kayak gitu. Ada tuh kayak sinyal-sinyal seperti itu. Tapi untuk ya saya nggak tahu sih untuk Bapak Prabowo siapa ini Bapak Ganjar ya. Ini saya belum ada sinyal ke situ, tetapi kalau saya sendiri juga orang PDIP intinya seperti itu. Ya diajukan kan juga Pak Ganjar, nggak mungkin kita nggak akan mendukung beliau seperti itu. Ya kalau bicara soal Pak Ganjar ini, kita bicara aspek hukum ya. Beliau adalah gubernur satu-satunya yang mendapatkan penghargaan dari KPK karena apa? Iya. Karena 97% Jawa Tengah itu bisa mencegah namanya tindak pidana korupsi. Iya. Kenapa saya perlu sampaikan ini Mbak Eli? Bahwa korupsi karena saya itu, ikutin terus itu berita beliau. Korupsi ini adalah masalah dasar di negara kita. Ini yang harus kita bereskan. Mentalitas korupsi ini. Betul. Nah, itu yang sudah dijalankan oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah melaksanakan namanya 25 kabupaten kota, di mana di dalamnya ada 25 desa yang menjalankan roda pemerintahan anti korupsi. 25 itu sudah menjadi role model. Nah, Pak Ganjar juga membuat satu sistem namanya pencegahan hukum preventif tindak pidana korupsi. Itu bagus sekali. Nah, ini kalau kita bicara soal hukum ini ya, Pak Novi, bahwa ini menjadi dasar dari negara kita yang harus kita lihat ya. Mungkin pembangunan dari Pak Jokowi infrastruktur bagus, tetapi ada hal yang memang perlu kita lihat ke depannya, harus kita lihat bahwa ini harus kita kembangkan lagi. Yang belum harus kita isi, yang sudah, yang bagus kita teruskan, yang belum harus kita isi, harus kita tambah, yang belum sama sekali dilaksanakan, ini harus kita laksanakan. Dalam arti apa? Kalau saya melihat bahwa itu ada di Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar Pranowo ini sudah melaksanakan hal tersebut. Dia sudah pernah menjadi anggota DPR. Dia sudah menjadi gubernur 2 periode. Dan bicara soal korupsi, beliau orang satu-satu yang menentang korupsi. Nah, orang seperti ini yang baik seperti ini harus kita dukung. Saya seperti ini bicara karena apa? Saya dulu kan pengacaranya Pak Ahok. Saya melihat langsung figurnya Pak Ahok, bagaimana dia berjuang. Dan ketika waktu Pak Ahok dalam proses persidangan, dia pernah titipkan pesan sama saya begini, Ron, boleh 1 Ahok dimatikan, tetapi akan muncul 1000 Ahok. Nggak usah takut. Itu menjadi inspirasi buat saya. Wow,
Kita nggak usah takut bahwa masih banyak orang-orang baik di negara ini yang peduli terhadap negara ini. Iya. Jadi iya. kalau bicara soal pemimpin, Setuju. kita harus lihat bibit bobot, harus lihat rekam jejaknya. Kita tidak boleh terlena karena di waktu politik, tahun politik ini kemudian dia menjadi seorang yang baik. Dia seolah-olah menjadi dekat dengan rakyat. Tidak. Mendadak ya. Kita harus lihat rekam jejaknya. Makanya teman-teman, bukan saya mau sok ngajarin, nggak, mohon maaf enggak. Tetapi perlu kita lihat rekam jejak itu sangat penting. Kita bisa melihat calon pemimpin, calon wakilmu adalah dari rekam jejakmu. Dan jejak itu harus dilihat. Sekarang kan sudah zaman digitalisasi, kita bisa melihat apa sih yang sudah dilakukan. Dan itu menjadi tolak ukur kita, sehingga kita akan memberikan suara kita. Jadi suara kita itu tidak sia-sia. Satu suara itu sangat penting. Kenapa? Karena satu suara itu adalah penting untuk generasi kita, untuk anak cucu kita. Kita nggak bisa hanya bicara untuk kita saja, enggak. Tetapi bagaimana Indonesia ke depannya lebih baik, lebih maju. Kalau kita bilang kita punya cita-cita Indonesia emas 2045. Saya sebagai generasi milenial ya, generasi yang muda, saya punya cita-cita mimpi bahwa 2045 kita sudah melihat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang disegani di dunia. Jadi kalau dibilang bahwa ya, secara ekonomi segala. Saya juga selalu begitu mengajarkan kepada anak-anak saya juga seperti itu. Karena masa depan Indonesia itu ada di tangan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi boleh menyerah terus kayak berpuluh tangan, nggak berusaha seperti itu. Iya. Iya, terus lembek, gampang galau, baperan, mau lucuan. Ini istilah-istilah yang menjebloskan. Iya, cuan, dipikirin karakter nggak dibangun. Iya. Biasa lo. Jadi ini aku juga mau daftar ini Kak Novi. Saya juga mau daftar ini ke Pak Ami. Siapa tahu ntar beliau bisa jadi pendamping saya di saat saya membutuhkan pengacara begitu. Mbak Eli, saya sebelum datang ke Hong Kong sudah beberapa teman-teman sudah minta tolong sama saya. Ada punya masalah di bandara. Tapi kan mintanya tolong mereka dengan hal yang kayak kasus pribadi kayak gitu. Mungkin kalau saya yang kasus pribadi, tapi mungkin lebih ke perlindungan hukum tentang itu Kak Novi, tentang karir saya. Tentang karir saya. Sekarang saya nggak bisa dilecehkan. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kontak saya aja. Nanti Mbak Eli kontak, kita ngobrol. Saya juga tadi ketemu salah satu teman itu di Victoria Park, ngobrol juga bahwa dia itu sudah 6 tahun, setahun lagi, tapi tiba-tiba diceraikan oleh suaminya. Itu bagaimana? Itu kita hal-hal seperti itu menjadi masukan buat saya juga. Kayak diskusi-diskusi seperti itu. Jadi berarti jadi janda ya? Jadi janda katanya. Tapi kalau secara residen katanya mereka 1 tahun lagi kan, karena 7 tahun, tiba-tiba 1 tahun. Kasih kesempatan Kak Novi untuk nyapa pendengar dulu mungkin tadi Kak Novi. Pak Roni, Mbak Eli, saya mau say hello untuk beberapa teman di pukul 10.47 malam minggu ini, hari Sabtu ya, hari ke-8 bulan 7. Selamat malam Mbak Diah Ayu ya, Mbak Dinda Hasanah, Mbak Ayu Rahayu, halo ya, udah punya cucu katanya udah dipamer di Facebook. Wah, kangen ini pasti kalau nenek sama cucu akrab ya. Mbak Kasiro, halo, apa kabar? Mbak Suci Suryati, Mbak Imut Lasti, Hanina Miku, Mbak Faisyayani, Suncin Arfendi, terima kasih ya. Terus aktif semuanya di Facebook. Mbak Yuti Yutira, Mbak Esti Rahayu, Regita Wirawan, Mbak Lina, Mbak Ziang Zingyi, Ria Tandayu, Mbak Puji Rahmawati, Wong Etan, Mbak Alfi, Ana Ros, Dian di Temanggung, Mbak Ana di Singapura. Ada di England yang lalu tuh kemarin ya, juga fans dari Pak Roni. Selamat malam ya Mbak itu, saya lupa namanya. Mbak Ayu apa kabar? Kemudian cerewet baik ya, cerewet D ya. Mbak Jarmiasi, kemudian Mbak Monica, Eli Sukiem ada di sini, Mbak Tina, Wong Tina ya, Tina Wong maksudnya. Suarning Tias apa kabar? Lina, Asti Ananta, Mbak Wida di Belgia, Mbak Aning Keripik Tempe, Tensi Arsita, Ike Oktaviani, Mbak Lisa di Saiku, ya Mia Van Ling kemarin masalah hampir tertipu online ya.
Bosong Jomblowati. Oke, itu yang saya bisa ingat ya. Yang nggak sempat disenggol, jangan baper, bukan kita nggak ingat, tapi kita lupa. Nah, sepertinya perempuan semua ya. Tadi ada Elsin Channel, ada Taslia Skiem juga yang udah masuk tapi nggak direken sama Kak Novi. Enggak, Elsin Channel itu komunitas atau siapa ya? Saya kurang paham itu. Bukan, Elsin Channel. itu Elsin Channel itu Helper Cloud itu dipindah menjadi Elsin Channel. Jadi sekalian biar sama dengan YouTube-nya seperti itu. Oh, yang kamar mandinya ada di dapur ya? Itu komunitas itu ya? Iya, betul. Ya. Komunitas Kita lanjut. Ya. Jadi ternyata di pembinaan dari PDIP luar biasa. Saya pada tahun 97 itu kalau ulang tahun Mas Guru Soekarno Putra pasti MC-nya saya tuh di Sriwijaya. Waktu itu ada Mbak Mega, masih saya panggil Mbak Mega, Mbak Asma, Mbak Sukma, Mas Toto ya. Terus ya keluarga ya. Jadi ulang tahunnya tanggal 8 Januari Mas Guru Soekarno Putra. Karena saya bekerja di perusahaan beliau, entertainment itu GSP, Guru Soekarno Putra Production. Jadi orang lama ternyata Kak Novi ini. Barang lama. Kak Novi mah barang lama, stok baru. Iya. Saya tapi generasi milenial, sama kita jiwanya. Siap. Pak Roni, silakan sampaikan lagi bagaimana visi misinya atau apa yang akan diperbantukan kepada teman-teman kita, dan mengenai Pak Ganjar sudah tadi banyak disampaikan bahwa tadi saya mau bertanya ini, Bapak Ganjar kan calon presiden ya kan, terus ini wakilnya siapa kira-kira Pak Roni? Belum tahu wakilnya, kita tunggu aja. Sabar Mbak. Oh, belum tahu. Mbak Eli, iya. Sabar. Oh, berarti saya harus mentelengin Twitter, mentelengin ini ya, IG, biar update terbaru biar kelihatan gitu ya. Yang pastinya wakilnya yang akan terpilih adalah wakil yang sudah melalui saya itu lebih memilih ke siapa itu, beliau melalui itu proses yang panjang. Gubernur Jawa Barat itu Oh iya. Pak Emil ya. Saya kepingin Pak Emil yang jadi wakil. Iya. Betul. Atau Mahfud MD. Kalau kita pastinya tentunya Pak Mahfud. memilih Pak Mahfud oke, Pak Mahfud juga bagus juga. Memilih calon wapres itu tentunya dari rekam jejak yang jelas ya, bahwa proses kepemimpinan itu proses yang butuh waktu, tidak hanya proses calon kepemimpinan itu yang singkat. Kita tidak mau seperti apa ini memimpin semua. Atau malah Pak Erick Thohirnya ini yang mau jadi wakil. Kita belum tahu seperti apa, tapi pastinya seorang cawapres karena sangat penting, sentral, menjadi penopang dari seorang presiden, tentunya harus matang, harus yang benar-benar siap secara kapasitas, kemudian mempunyai rekam jejak yang bagus, kemudian ya secara jejak rekam sudah terlihat ya apa yang sudah dilakukan. Itu yang paling penting sih buat kita, dan pro terhadap rakyat kecil, terhadap rakyat luas. Nah itu kalau dari kita. Nanti kita sabar karena pasti akan diumumkan oleh Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri. Itu akan diumumkan di waktu yang tepat. Kalau kita prinsipnya adalah sebagai kader, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, sekarang waktunya kita turun, bagaimana kita kerja, kita memenangkan PDI Perjuangan dan memenangkan Mas Ganjar Pranowo. Karena Mas Ganjar Pranowo menurut kami adalah calon presiden yang bisa meneruskan program dari yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, karena sudah terlihat nyata gitu. Kalau yang lainnya kan dibawa ke belusukan kan belum tentu kuat. Kena matahari langsung, aduh panas katanya. Udah meriang. Saya kena hujan meriang sampai sekarang nggak sembuh ini Kak Novi. Oh iya? Oh masa? Oh nanti malam diobatin ya? Masih batuk ini. Oh iya. Aduh, ya. Saya kemarin meriang sedikit langsung minum obat, istirahat, sembuh, karena kemarin dari GBK kan, dari bulan Bung Karno
Kita Wow. udah maraton kan persiapan bulan Bung Karno, kemudian baru datang ke Hong Kong. Tapi ya karena kita punya semangat yang tinggi bertemu dengan teman-teman PMI, jadi langsung sembuh. Iya, sama juga dokter ya, kalau dokter. Sangat itu banget ya Kak. Pak nih ya, PMI Hong Kong semangatnya bener-bener. Iya. Jadi Pak Roni ini mengatakan tadi lawyer itu di luar tidak harus hedonismenya tinggi, tapi yang idealis masih banyak di pendengar radio nongkrong bareng. Betul ya Pak Roni? Betul. Dulu saya pernah ketemu lawyer yang namanya Farhad Abbas itu. Apalagi ya, kita nggak sebut merek ya, tetapi kalau diadu Mbak Eli ilmunya masih boleh lah sama kita. Oh enggak, orang setara Farhad Abbas berani minta maaf sama saya kok waktu itu. Karena satu kesalahan yang dia lakukan. Saya bilang kamu pengen tenar di publik, silahkan tenar aja. Tapi kalau Anda ini advokat, intinya advokat ya namanya ya, itu harus hati-hati dalam bicara. Kalau kamu enggak intinya kalau saya orang Jawa nih, kalau enggak dipecal sama orang, pecal itu dalam arti kayak diapain Pak? Karena dipecal itu dipecal, dibikin rujak, dibunuh sama orang, intinya dibunuh sama orang gara-gara salah ngomong kayak gitu. Kadang-kadang memang kan teman-teman bertanya Pak Kanovi, Ron jadi lawyer kan sudah nyaman, sudah punya nama, kenapa pindah ke politik? Saya bilang begini, ini saya kenapa ke politik karena saya tidak hanya memikirkan diri saya saja. Saya harus memikirkan lebih banyak orang. Karena kalau saya jadi lawyer, saya bantu orang itu satu-satu. Saya bantu satu orang nyelesain perkara 1 tahun. Kemudian saya nyelesain lagi bantu satu orang perkara 6 bulan. Tetapi kalau saya ada, kalau saya ada di kekuasaan, kalau saya ada di parlemen, di Senayan, saya bisa buat kebijakan itu yang membantu banyak orang. Jadi nggak cuma 1-2 orang, ini bisa lebih banyak orang lagi gitu loh. Itu yang penting. Nah, juga bukan cuma orang, generasi. Kita bisa membantu generasi dan kita bisa menjadi inspirasi buat generasi yang berikutnya. Bahwa di politik itu masih banyak orang-orang yang punya idealisme tinggi. Masih banyak orang-orang yang punya mimpi terhadap Indonesia untuk bisa lebih baik lagi. Jadi kalau dibilang bahwa kita terlibat di politik buat apa ya? Ini adalah panggilan, Bang Novi. Saya panggilan, betul. Panggilan. Saya menikmati ini. Saya hujan-hujanan, saya panas-panasan, itu buat saya, ya itulah saya, karena saya terbiasa dengan seperti itu, bahwa saya bisa dekat dengan teman-teman. Karena memang saya seperti itu. Dan kalau teman-teman ke Indonesia, ke Jakarta, kalau mau ikut saya belusukan, ya saya seperti itu. Tidak ada yang saya tidak mau dilayani. Saya pegang tas saya sendiri, saya bawa barang saya sendiri. Karena saya mau bahwa mentalitas seorang pemimpin itu bukan dilayani, tapi dia melayani. Itu penting sekali loh. Jadi kita jauh sekali dengan namanya seorang pejabat yang selalu harus terbatas dengan namanya protokoler, dia harus dilayani. Enggak ini sudah zamannya sudah berbeda sepertinya Pak Novi kalau saya bilang seperti itu. Tapi dengan saya tampil seperti ini, saya tampil seperti dan saya lihat itu belusukannya Pak Jokowi itu ditiru juga dengan calon presiden Hong Kong waktu itu juga, yang perempuan sama yang ini juga. Belusukan kayak Pak Jokowi. Iya. Mereka melihat juga kan kayak fenomenalnya Bapak Jokowi kayak gimana mungkin. Dan mereka yang sampai sekarang yang belusukan yang konsisten adalah Mas Ganjar Pranowo. Itu Mas Ganjar itu satu hari bisa 8 titik loh, 9 titik. Dan itu bisa aja loh, yang banyak yang namanya orang yang nggak suka gitu. Dan kita harus lihat bahwa katanya belum jadi presiden sudah belusukan kemana-mana. Itu terserah dia lah. Mas Ganjar ini kan terserah dia sebagai terserah dia kan, dia sebagai calon presiden, tentunya Bapak kan dibilang kenapa ini ya, dia mempunyai dia kan pertama dia sebagai gubernur Jawa Tengah, kedua dia sebagai ketua Kagama dari Universitas UGM se-Indonesia. Dan ketiga,
dia banyak terlibat di organisasi-organisasi sosial. Jadi dia tuh sebenarnya datang belusukan itu karena undangan. Satu, sebagai kapasitas dia sebagai gubernur Jawa Tengah. Di Jakarta itu kan banyak orang dari Jawa Tengah gitu loh. Dia datang belusukan, ketemuan, pandepokan, ada wayangan apa. Nah, itu wajar karena dia juga pengen tahu bagaimana warganya yang dari Jawa Tengah yang hidup di Jakarta, itu wajar. Kemudian kalau dibilang dia berkomunikasi dengan gubernur di DKI, ya sama teman, wong enggak apa-apa ngabarin ini ada seperti ini mas, boleh nggak kita bantu. Itu buat saya tuh bagus dan itu out of the box gitu loh. Kita tidak hanya terjebak dengan rutin, dengan apa namanya sekat-sekat apa namanya birokrasi. Kalau mau telepon harus lewat ke ajudannya dulu, harus lewat si ininya. Nah, udah beda zaman sekarang. Kalau sekarang bisa kontak langsung, kenapa lagi muter-muter gitu loh. Harus lewat asprinya lewat gitu ya. Asprinya enggak. Saya sama Mas Ganjar itu WA-an loh. Kemarin saya foto, saya video, saya kirim langsung ke beliau dan beliau bisa tahu bagaimana semangat teman-teman di di Hong Kong. Luar biasa beliau apresiasi. Iya, Pak Roni. Ya. Kita sudah sampai di batas waktu nih, masih pengen ngobrol-ngobrol. Mungkin minggu depan kalau masih ada ya Mbak Eli ya. Terima kasih banyak Pak Roni, semoga sukses ke depannya ya dan tercapai. Iya ya, terima kasih, selamat istirahat untuk Mbak Eli dan Pak Roni ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mbak Eli, Pak Novi, selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam, Mbak. Baik, saya tutup acara Radio Nongkrong Bareng untuk edisi menarik ini, luar biasa ya, dengan Pak Nita Lapesi dan ada juga Mbak Eli tadi. Kata orang ya, Napoleon Hill mengatakan jika kita tidak dapat melakukan hal besar dan hebat, lakukan hal kecil dengan cara yang hebat. Ya, jika kita nggak bisa melakukan hal besar dan hebat, lakukan hal kecil dengan cara yang hebat. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Kak Novi, wah seru ya dengan berbincang diskusi bersama. Dari mana Kak Sen? Habis dari mana Kak Sen? Habis jongkok. Mojok. Jongkok tadi, jongkok di warkop. Jongkok kelamaan. Iya, di warung kopi. Perempuan masih ada nih, perempuan. masih ada perempuan. Aku kan belum ketemu Pak Sam. Ini diputar punya siapa nih? Iya, ini besok jadwal Pak Roni ya. Jam 8 ketemu PMI di North Point ya. Terus jam 9.30 ke IMC. IMC apa tuh? Oh, gereja IMC ya. Terus setelah itu, wah mepet sekali waktunya. Jam 12 ada di Victoria Park para pendengar nongkrong bareng ya. Dan jam 3 ada di Glow Church ya, gerejanya Pastor Janet yang bertempat di Jordan ya, di Jordan. Di Best Western ya, dekat Best Western Hotel. Ya? Padat ini. Jam 17, jam 5 sore Mongkok, Meifu. Woi, belusukan terus nih. Ini duplikatnya Pak Ganjar ya. Dan jam 20, malam balik hotel terus istirahat. Besok langsung pulang ke Jakarta ya. Oke, para pendengar, kalau yang mau ini pokoknya Bapak Roni ini ya nggak tinggi, gede badannya ya. Jadi nggak bisa dari jauh-jauh udah kelihatan dah pokoknya ya para pendengar ya. Oke Kak Novi, kayaknya Kak Novi bilang pepes ikan sambal terasi ya nggak? Terus kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih ya. Tadi seru ya, jadinya sampai minggu depan kita ketemu hari Rabu kita ketemu. Ya. Hari Rabu kita ketemu Pastor Janet lagi ya, hari Rabu. Ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat malam, dan besok ya di JW Marriott katanya acaranya Bank Mandiri ya, Mandiri Sahabatku, penutupan Kanovi. Dan itu sangat meriah ya, dan ada artisnya katanya Wika Salim akan hadir ya, nyanyi lagi dangdutan katanya ya. Oke, sampai sini saja. Salam buat Cecil.
Iya, salam buat Cecil dari Kak Novi, Cecil. Oke, Kak Novi. Sekali lagi penutupan. Jika tidak dapat melakukan hal besar dan hebat, lakukan hal kecil dengan cara yang hebat. Itu kata Napoleon Hill. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.